Ajeng mengajak Yusman untuk istirahat di kamar. Tanpa rasa curiga lagi, Ajeng akhirnya bersetubuh dengan Yusman itu. Ajeng terbangun dan melihat di sampingnya sudah kosong. Tidak ada Yusman di sana. Saat Ajeng tengah menonton TV, pintu kembali berbunyi. Ajeng bertanya-tanya, siapa yang datang di jam 10 malam begini? 2 hari ini aku di kota sayang, aku gak balik, pamitan apa maksudnya? Tanya Yusman di pesan itu. Ajeng langsung panik, ia akhirnya sadar selama 2 hari itu, dia bersetubuh dengan sosok yang bukan suaminya. Dukun itu kemudian menceritakan, kalau selama 2 hari itu, Ajeng sudah tidur dengan makhluk gaib yang menyerupai suaminya. Makhluk itu memang suka mengganggu istri yang kesepian dan memanfaatkan rasa rindu mereka untuk mendapatkan kepuasan. Di desa kecil, hiduplah satu keluarga kecil yang harmonis. Istrinya bernama Ajeng dan suaminya bernama Yusman. Mereka sudah menikah selama 5 tahun tetapi belum memiliki seorang anak. Suatu hari, Yusman mendapatkan tugas untuk menjalankan bisnis ayahnya selama 3 hari di kota. Ajeng memberikan izin kepada suaminya untuk bekerja di luar kota. Kemudian, Yusman pun berangkat pergi ke kota. Perginya Yusman ke kota membuat rumah menjadi sepi. Tiba-tiba Ajeng merasa rumah menjadi lebih dingin dan membuat bulu kuduknya merinding. Tiba-tiba pintu berbunyi, Ajeng heran siapa yang datang di jam 10 malam ini. Ajeng kemudian mengintip dari jendela sebelum akhirnya membukakan pintu untuk orang itu. Ternyata, orang yang ada di balik pintu itu, adalah suaminya. Ajeng langsung membuka pintu, ia kemudian bertanya, kenapa suaminya pulang? Tetapi, Yusman hanya diam dan langsung masuk ke dalam. Ajeng heran tapi dia mengira kalau mungkin ada masalah bisnis, yang akhirnya membuat Yusman malas bicara. Melihat Yusman yang tampak sedih, Ajeng mengajak Yusman untuk istirahat di kamar. Dan Yusman pun mau dan ikut masuk ke dalam kamar. Suasana tiba-tiba berubah, yang tadinya Yusman terlihat sedih, ia menjadi sosok yang romantis. Tanpa rasa curiga lagi, Ajeng akhirnya bersetubuh dengan Yusman itu. Pagi harinya, Ajeng terbangun dan melihat di sampingnya sudah kosong. Tidak ada Yusman di sana. Ajeng kemudian mencari-cari dan memanggil-manggil nama Yusman. Tetapi, di seluruh sudut rumah itu, ia tidak menemukan Yusman. Tiba-tiba ponsel Ajeng berbunyi, sebuah pesan masuk. Pesan itu dari Yusman, isinya, mengatakan Yusman mau berangkat kerja dulu. Pesan itu pun, membuat Ajeng lega. Ia berpikir tadi suaminya buru-buru pergi kerja saat ia masih tidur. Di malam kedua, saat Ajeng tengah menonton TV, pintu kembali berbunyi. Ajeng bertanya-tanya, siapa yang datang di jam 10 malam begini? Saat ia melihat lewat jendela, ternyata itu suaminya. Ajeng pun langsung membukakan pintu, dan bertanya, kenapa Yusman sudah pulang lagi? Yusman mengatakan kalau ia sangat rindu dengan Ajeng dan tidak bisa jauh-jauh dari Ajeng. Yusman langsung menggandeng tangan Ajeng dan memasuki kamar. Dan lagi-lagi, mereka pun melakukan kegiatan suami istri itu di sana. Pagi pun tiba, Ajeng terbangun dari tidurnya dan melihat Yusman sudah tidak ada di ranjang. Ajeng heran, kenapa Yusman tidak pamit padanya. Ajeng kemudian memeriksa pesan masuk di ponselnya. Ia membaca pesan dari suaminya yang bermimpi buruk. Sayang, aku tadi malam bermimpi buruk, aku mimpi kamu diawasi makhluk hitam bermata merah. Aku khawatir, kamu gak apa-apa kan? Tanya Yusman lewat pesan itu. Ajeng kemudian membalas pesan Yusman. Jangan nakut-nakutin aku baik-baik aja. Kan kamu setiap malam balik, tadi kenapa tidak pamitan? Tanya Ajeng. Yusman membalas, setiap malam balik, 2 hari ini aku di kota sayang, aku gak balik, pamitan apa maksudnya? Tanya Yusman di pesan itu. Ajeng langsung panik, ia akhirnya sadar selama 2 hari itu, dia bersetubuh dengan sosok yang bukan suaminya. Tidak mungkin juga, Yusman bisa pulang pergi dari kota ke desa yang jaraknya ratusan ribu kilometer. Ajeng kemudian menyuruh Yusman untuk pulang,
Karena takut istrinya kenapa-napa, Yusman pun langsung pulang. Setelah Yusman tiba di desa itu, ia mengajak istrinya ke tempat orang pintar. Dukun itu kemudian menceritakan, kalau selama 2 hari itu, Ajeng sudah tidur dengan makhluk gaib yang menyerupai suaminya. Dukun itu kemudian membantu mereka, mengusir makhluk itu dan memagari rumahnya. Makhluk itu memang suka mengganggu istri yang kesepian dan memanfaatkan rasa rindu mereka untuk mendapatkan kepuasan. Setelah hari itu, Yusman tidak pernah mau meninggalkan istrinya sendirian lagi di rumah. Ia sangat takut Ajeng diganggu makhluk itu lagi. Makanya ia tak pernah mengambil pekerjaan keluar kota.